Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Syaputra dari IKM 9 semester 3 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video kali ini kita akan membahas tentang pembahasan diabetes mellitus. Latar belakang. Diabetes mellitus merupakan kategori penyakit tidak menular atau PTM yang menjadi masalah kesehatan masyarakat, baik secara global, regional, nasional maupun lokal. Salah satu jenis penyakit metabolik yang selalu mengalami peningkatan penderita setiap tahun di negara-negara seluruh dunia. Diabetes merupakan serangkaian gangguan metabolik menahun akibat pankreas tidak memproduksi cukup insulin, sehingga menyebabkan kekurangan insulin baik absolut maupun relatif. Akibatnya terjadi peningkatan konsentrasi glukosa dalam darah. Infodatin 2014, Sarwono dan kawan-kawan 2007. World Health Organization atau WHO memprediksi adanya peningkatan jumlah diabetesi penderita diabetes yang cukup besar dari 8,4 juta jiwa pada tahun 2000 menjadi sekitar 21,3 juta jiwa pada tahun 2030 dengan pertumbuhan sebesar 152%. WHO 2006. Setiap tanggal 14 November diperingati sebagai Hari Diabetes Sedunia, yang juga menandai hari kelahiran Frederick Banting yang menemukan insulin pada tahun 1922 bersama dengan Charles Bass. Penyakit diabetes menjadi sesuatu yang menakutkan bagi setiap orang karena penyakit yang satu ini bisa dibilang merupakan penyakit yang mematikan, apalagi jumlah penderita meningkat setiap tahun. Tak hanya dari lingkungan keluarga, teman, kenalan, bahkan relasi juga kadang mengidap penyakit tersebut. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa diabetes sering dikaitkan dengan gaya hidup dan pola makan seseorang yang buruk yang mengakibatkan meningkatnya kadar gula darah dalam tubuh. Selain itu, ada juga faktor keturunan dari orang tua yang menurun ke anaknya secara langsung. Pengertian diabetes mellitus. Diabetes merupakan penyakit gangguan metabolik menahun akibat pankreas tak memproduksi insulin, hormon untuk mengatur kadar keseimbangan gula darah atau glukosa yang cukup, atau tubuh tak dapat menggunakan insulin yang diproduksi secara efektif. Insulin berfungsi untuk menginformasikan sel agar membuka sehingga mereka bisa menyerap glukosa dari darah dan dapat menggunakannya sebagai bahan bakar untuk energi. Jika glukosa tidak masuk dalam sel, organ tubuh tidak akan memiliki bahan bakar dan gagal untuk bekerja. Oleh sebab itu, seiring berjalannya waktu, diabetes dapat mengganggu fungsi organ tubuh manusia. Beberapa organ tubuh tak akan bekerja semestinya, dan bahkan ada pula yang harus diamputasi. Berikutnya ada jenis-jenis diabetes mellitus. Yang pertama, diabetes tipe 1. Diabetes tipe ini merupakan penyakit diabetes mellitus yang disebabkan oleh penyakit autoimun, di mana sistem kekebalan tubuh malah menyerang dan menghancurkan sel-sel beta pankreas penghasil insulin. Meskipun ada dugaan hal ini dipicu oleh genetik atau lingkungan, penyebab diabetes mellitus tipe 1 tidak sepenuhnya diketahui. Yang berikutnya ada diabetes tipe 2, merupakan jenis diabetes mellitus yang paling sering berkembang secara bertahap seiring dengan usia, yang ditandai dengan resistensi insulin dalam tubuh. Karena kinerja insulin tidak berfungsi dengan baik, beberapa sel lemak tubuh, sel hati, dan sel-sel otot tidak dapat mengambil dan menyimpan glukosa. Kegagalan penyimpanan glukosa ini mengakibatkan kadar glukosa dalam darah sangat tinggi. Penumpukan glukosa berlebihan dapat menyebabkan resiko infeksi dan gangguan fungsi tubuh. Yang ketiga itu ada diabetes gestasional, merupakan jenis diabetes mellitus yang terjadi pada saat hamil sebagai akibat dari peningkatan gula darah selama kehamilan. Diabetes gestasional telah diketahui mempengaruhi sekitar 3-8% wanita. Jika diabetes gestasional dibiarkan tidak terdiagnosis atau tidak diobati, maka dapat menyebabkan masalah seperti berat lahir bayi besar lebih dari 4 kg, masalah pernapasan pada bayi, dan kesulitan saat persalinan normal. Tanda-tanda seorang terkena diabetes seperti dilansir dari Diabetes Library. Yang pertama, sering buang air kecil, sering merasa haus, berat badan turun cepat, merasa lemah dan gampang kelelahan, sering kesemutan di kaki dan tangan. Penyebab diabetes. Diabetes disebabkan karena adanya gangguan dalam tubuh, sehingga tubuh tidak mampu menggunakan glukosa darah ke dalam sel, sehingga glukosa menumpuk dalam darah. Pada diabetes tipe 1, gangguan ini disebabkan karena pankreas tidak dapat memproduksi hormon tertentu. Sedangkan pada diabetes tipe 2, gangguan ini terjadi akibat tubuh tidak efektif menggunakan hormon tertentu atau kekurangan hormon tertentu yang relatif dibandingkan kadar glukosa darah. Kadar glukosa darah yang tinggi ini dapat merusak pembuluh darah kecil di ginjal, jantung, mata, dan sistem saraf, sehingga mengakibatkan berbagai macam komplikasi. Faktor resiko diabetes. Faktor diabetes mellitus tipe 1 diantaranya ialah
Faktor riwayat keluarga atau keturunan, yaitu ketika seseorang akan lebih memiliki resiko terkena diabetes tipe 1 jika ada anggota yang mengidap penyakit yang sama karena berhubungan dengan gen tertentu. Faktor geografi, orang yang tinggal di daerah yang jauh dari garis khatulistiwa seperti Finlandia dan Sardinia berisiko terkena diabetes tipe 1. Hal ini disebabkan karena kurangnya vitamin D yang bisa didapatkan dari sinar matahari, sehingga akhirnya memicu penyakit autoimun. Faktor usia, penyakit ini paling banyak terdeteksi pada anak-anak usia 4-7 tahun, kemudian pada anak-anak usia 10-14 tahun. Faktor pemicu lainnya ialah seperti mengonsumsi susu sapi pada usia terlalu dini, air yang mengandung natrium nitrat, sereal dan gluten sebelum usia 4 bulan atau setelah 7 bulan, memiliki ibu dengan riwayat preeklamsia, serta menderita penyakit kuning saat lahir. Faktor risiko diabetes berikutnya ialah faktor diabetes mellitus tipe 2. Antaranya berat badan berlebih atau obesitas, distribusi lemak perut yang tinggi, gaya hidup tidak aktif dan jarang beraktivitas atau berolahraga, riwayat penyakit diabetes tipe 2 dalam keluarga, ras kulit hitam, Hispanik, Native American, dan Asia Amerika memiliki angka pengidap lebih tinggi dibandingkan dengan ras kulit putih. Usia di atas 45 tahun walaupun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi sebelum usia 45 tahun. Kondisi prediabetes yaitu ketika kadar gula darah lebih tinggi dari normal tetapi tidak cukup untuk diklasifikasikan sebagai diabetes. Riwayat diabetes saat hamil, wanita dengan sindrom ovarium polikistik yang ditandai dengan menstruasi tidak teratur, pertumbuhan rambut berlebihan, dan obesitas. Kapan diabetes terjadi? Diabetes dapat terjadi ketika kadar gula dalam darah terlalu tinggi, melebihi 200 mg per dl atau 11 mmol per liter. Peristiwa ini dalam medis merupakan hiperglikemia, yaitu kondisi kadar gula darah tinggi yang umumnya terjadi pada pengidap diabetes mellitus. Kondisi kadar gula darah yang tinggi terjadi saat tubuh kekurangan atau tidak dapat menggunakan hormon insulin dengan baik. Gula darah yang terus tinggi dan dibiarkan bisa menyebabkan komplikasi diabetes yang memerlukan perawatan darurat seperti ketoasidosis diabetik, sindrom hiperglikemi hipersmolar HS, dan koma diabetik. Dalam jangka panjang, hiperglikemia yang dibiarkan meski tidak parah dapat menyebabkan komplikasi yang merusak mata, ginjal, saraf, dan jantung. Cara mencegah diabetes: menerapkan pola makan sehat, menjalani olahraga secara rutin, menjaga berat badan ideal, mengelola stres dengan baik, melakukan pengecekan gula darah secara rutin. Mitos-mitos tentang diabetes. Yang pertama, orang tua diabetes, anaknya pasti diabetes. Mitos diabetes ini tidaklah tepat. Pasalnya, walaupun Anda memiliki orang tua dengan diabetes, Anda tidak akan mengalami hal yang sama. Menurut berbagai penelitian, faktanya diabetes dapat dicegah. Cara mencegah diabetes biasa dilakukan dengan pola hidup sehat, rutin berolahraga, dan menjaga berat badan ideal. Cara tersebut efektif dalam menurunkan resiko terjadinya diabetes. Mitos-mitos tentang diabetes berikutnya. Penyandang diabetes tidak boleh makan gula sama sekali. Mitos ini tidaklah benar. Faktanya, diabetes sih masih boleh makan makanan yang manis, tetapi dengan pilihan dan takaran yang terukur. Utamakan makanan sehat yang tidak diproses secara instan dan makan dengan porsi terukur. Anda dianjurkan untuk konsultasi dengan dokter atau dietisian terkait pola makan untuk mengontrol kadar gula darah di dalam tubuh Anda. Sampai di sini video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.